Gengs tak terima dikritik, keempat anggota DPR ancam bongkar aib Najwa Shihab. Nama Najwa Shihab kembali menjadi sorotan usai presenter program narasi tersebut melayangkan sebuah kritikan melalui sebuah video. Kritikan tersebut dilayangkan presenter Najwa Shihab kepada para anggota DPR RI. Sontak, video yang diuploadnya pada akun Instagram pribadinya memancing reaksi berbagai anggota DPR. Sejak narasinya diupload ke laman media Instagram, Najwa terus mendapatkan serangan balik dari beberapa anggota DPR. Sebanyak 4 orang anggota DPR yang secara terang-terangan merasa tersinggung dengan apa yang dilontarkan Najwa. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengancam akan membongkar aib Najwa ke ranah publik jika presenter yang akrab disapa Mbak Nana tersebut tidak meminta maaf secara institusional. Anggota DPR lainnya bahkan langsung menuduh bahwa Najwa Shihab merasakan percikan keuntungan dari proyek Kartu Prakerja. Bagaimana informasi lengkapnya? Yuk kita simak berikut ini. Gengs, lalu sekarang muncul isu Najwa Shihab dengan Kartu Prakerja. Jadi, kakak kandungnya, Najila Shihab, mendirikan startup Sekolahmu pada Oktober 2019. Sekolahmu kemudian menjadi mitra kerja pemerintah dalam proyek Kartu Prakerja. Isu ini merupakan respon dari anggota DPR terkait kelakuan Najwa dalam video surat terbukanya. Arteria Dahlan dari PDIP dan Andre Rosiade dari Gerindra mempertanyakan apa hubungan Najwa dengan startup Sekolahmu. Adakah hubungan komersial dengan Najwa atau Narasi TV? Bagaimana secara hukum kepatutan? Apakah prudent? Adakah perdagangan pengaruh di sini? Kata Arteria. Gara-gara respon dari anggota DPR, Sekolahmu yang sebelumnya memuat 2 video dari Narasi TV, reportase dasar dan konten kreator tulisan tiba-tiba hilang atau dihapus. 2 video tersebut diupload di kategori media dan komunikasi prakerja. Penghapusan ini semakin menuai kecurigaan. Jangan-jangan pertanyaan dari Arteria atau Andre Rosiade memang merupakan pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Najwa. Tidak heran pula kalau Arteria Dahlan sesumbar menantang. Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu? Kata Arteria. Jadi semakin ruwetlah program Kartu Prakerja ini. Tidak hanya nampak dipaksakan, tapi penunjukan mitra kerjanya lewat 8 startup itu pun masih dipertanyakan. Belum lagi dari sisi kegunaan dan manfaat yang nampak kurang jelas. Ya, tapi ini adalah opini dari rakyat yang tidak terlibat. Maksudnya tidak dapat Kartu Prakerja, juga tidak bikin konten untuk dijual ke pemerintah. Jadi mungkin agak berbeda dengan pendapat teman-teman yang mendapat Kartu Prakerja atau menjual konten videonya dengan harga mahal. Padahal konten yang sama bahkan lebih berkualitas sejatinya bisa kita dapatkan di YouTube secara gratis. Hanya memang ada iklannya sih. Jadi wajar ya gengs, apabila kita mengetahui ada yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Siapa? Masih ada ingat? Bella staf sus milenial yang mengundurkan diri dan lebih mengurus fokus startup rintisannya sendiri, Ruang Guru. Tentu saja tanpa beban. Ngapain kerja di istana dengan gaji hanya sekitar 50 juta sebulan? Tapi masih harus berselancar dengan ombak politik yang sama sekali baru baginya. Mending fokus dengan Ruang Guru yang menjadi mitra kerja pemerintah. Tak lagi berebut anggaran 5 triliun rupiah. Bagaimana menurut kalian? Apakah saat ini si cerdas sedang terkena apesnya? Makanya jangan berusaha menjebak Bapak Jokowi. Kena karma tuh.